Hai sahabat, apa yang terjadi ketika kamu menyakiti seseorang? Mungkin kamu tidak merasakannya sekarang, tetapi karma memiliki cara untuk mengejar kita semua. Video kali ini akan mengungkap rahasia bagaimana tindakan negatif bisa berbalik menghancurkan hidup kita. Siapkan dirimu untuk memahami mengapa penting untuk selalu berbuat baik dan menghindari menyakiti orang lain. Pernahkah kamu mendengar tentang hukum karma? Atau mungkin konsep sebab akibat dalam ilmu fisika? Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Ketika kamu menyakiti seseorang, entah itu dengan kata-kata kasar, tindakan kekerasan, atau bahkan ketidakpedulian, kamu sedang menanam benih penderitaan. Karma, meskipun sering dianggap sebagai konsep spiritual, tetapi memiliki penjelasan yang dapat dilihat dari perspektif ilmiah dan psikologis. Berikut adalah alasan-alasan mengapa menyakiti orang lain dapat berbalik dan berakibat buruk bagi kita. Menurut perspektif ilmiah, yang pertama yaitu hukum aksi dan reaksi. Menurut hukum aksi dan reaksi Newton, setiap tindakan akan menghasilkan reaksi yang setara dan berlawanan. Dalam konteks sosial, tindakan negatif terhadap orang lain seringkali memicu reaksi negatif balik dari mereka atau dari lingkungan sosial kita. Misalnya, jika kita berperilaku kejam atau tidak adil, orang-orang di sekitar kita mungkin merespon dengan perilaku serupa terhadap kita, menciptakan siklus negatif. Yang kedua, efek resonansi energi. Ilmu fisika modern, terutama dalam konteks energi dan getaran, menunjukkan bahwa segala sesuatu di alam semesta bergetar pada frekuensi tertentu. Pikiran dan emosi kita juga memiliki frekuensi energi. Ketika kita menyakiti orang lain, kita memancarkan energi negatif yang dapat menarik energi negatif kembali kepada kita. Ini bisa terwujud dalam bentuk kejadian-kejadian buruk atau situasi yang tidak menguntungkan. Menurut perspektif psikologis, yang pertama, teori kognitif sosial. Menurut teori kognitif sosial oleh Albert Bandura, perilaku kita dipengaruhi oleh interaksi antara lingkungan, kognisi, dan tindakan kita sendiri. Ketika kita menyakiti orang lain, kita menciptakan lingkungan sosial yang tidak mendukung dan bermusuhan, yang pada gilirannya mempengaruhi cara kita diperlakukan oleh orang lain. Ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan berbagai masalah psikologis. Kedua, disonansi kognitif. Ketika kita bertindak bertentangan dengan nilai-nilai moral kita sendiri, kita mengalami disonansi kognitif, yaitu ketidaknyamanan mental yang terjadi ketika ada konflik antara kepercayaan dan tindakan kita. Menyakiti orang lain dapat menyebabkan perasaan bersalah dan malu yang mengganggu kesejahteraan mental kita. Disonansi ini sering mendorong kita untuk mengubah perilaku kita agar sesuai dengan nilai-nilai kita, tetapi juga dapat memicu stres dan kecemasan yang berkelanjutan. Ketiga, teori balas dendam sosial. Manusia secara alami memiliki kecenderungan untuk menuntut balas ketika disakiti. Jika kita menyakiti orang lain, ada kemungkinan besar mereka atau orang-orang di sekitar mereka akan mencari cara untuk membalas perbuatan kita. Ini dapat menciptakan siklus balas dendam yang berkelanjutan, merusak hubungan dan lingkungan sosial kita, serta menyebabkan isolasi sosial dan kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat. 4. Efek empati. Ketika kita menyakiti orang lain, kita merusak ikatan empati yang ada. Empati adalah dasar dari hubungan manusia yang sehat dan saling mendukung. Kurangnya empati dan meningkatnya konflik dapat menyebabkan stres, emosional, depresi, dan perasaan kesepian. Kehilangan dukungan sosial ini dapat memperburuk kualitas hidup kita secara keseluruhan. Dari sudut pandang biologi, setiap kali kita menyakiti orang lain, otak kita memicu respon stres. Sistem limbik, khususnya amigdala, mengeluarkan hormon stres seperti kortisol. Jika ini terjadi berulang kali, kita bisa mengalami peningkatan resiko penyakit kronis seperti hipertensi dan gangguan jantung. Selain itu, stres kronis juga dapat menurunkan fungsi kekebalan tubuh kita, membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Ketika kita menyakiti lingkungan atau hewan,
Dampaknya tidak hanya terlihat pada mereka, tetapi juga pada kita. Misalnya, deforestasi menyebabkan hilangnya habitat hewan, yang pada gilirannya mengganggu keseimbangan ekosistem. Hal ini dapat menyebabkan penyebaran penyakit dari hewan ke manusia. Selain itu, polusi yang kita hasilkan dari kegiatan industri dan rumah tangga merusak kualitas udara dan air, yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan kita. Dari perspektif tersebut, menyakiti orang lain dapat memicu berbagai mekanisme yang berpotensi merugikan diri kita sendiri. Semuanya berkontribusi pada bagaimana tindakan negatif kita terhadap orang lain bisa kembali menghantui kita. Dengan memahami mekanisme ini, kita dapat lebih berhati-hati dalam berperilaku dan berupaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif dan mendukung. Contoh nyatanya bisa kita lihat dari kasus perundungan di sekolah. Anak-anak yang menjadi korban seringkali tumbuh dengan trauma yang mendalam, mempengaruhi kehidupan mereka di masa dewasa. Tidak jarang, pelaku perundungan juga mengalami penyesalan dan konsekuensi sosial yang serius. Dampak negatif ini tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga membayangi masa depannya. Tidak hanya manusia, hewan dan lingkungan juga bisa menjadi korban dari tindakan kita. Penebangan hutan liar, perburuan hewan, dan pencemaran lingkungan adalah bentuk-bentuk kekerasan yang dampaknya bisa kita rasakan sekarang dan akan dirasakan oleh generasi mendatang. Hutan yang gundul menyebabkan banjir, hewan yang punah mengganggu ekosistem, dan polusi. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, sadari bahwa setiap tindakan kita memiliki konsekuensi. Kedua, tanamkan empati dalam diri kita. Cobalah untuk melihat dunia dari perspektif orang lain, hewan, atau bahkan alam. Ketiga, lakukan tindakan nyata. Berbicaralah dengan lembut, perlakukan hewan dengan baik, dan jaga lingkungan kita. Ketika kita berbuat baik, kita juga menanam benih kebaikan. Kita menciptakan dunia yang lebih baik untuk kita dan generasi mendatang. Dan ingat, tindakan kecilmu bisa membawa perubahan besar. Jadi, apa yang kita pelajari dari para ahli? Menyakiti orang lain, hewan, atau alam tidak hanya berdampak buruk pada mereka, tetapi juga pada diri kita sendiri. Tindakan menyakiti membawa dampak negatif yang meluas. Itulah sebabnya penting untuk selalu berbuat baik dan menjaga keseimbangan dalam segala hal yang kita lakukan. Jangan menyakiti siapapun atau apapun, karena kita layak mendapatkan masa depan yang cerah dan bahagia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, kebaikan itu menular, mari sebarkan kebaikan.